Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Satuan Pendidikan SMPN 1 Banjarsari, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi kembali membuat sebuah video tutorial bagaimana kita membuat QR code untuk tanda tangan elektronik. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja ke tutorialnya. Seperti biasa kita buka browsernya. Bapak Ibu nanti tinggal ketikkan saja di kotak Omni ya, atau kotak pencarian di sini, ataupun boleh juga di sini di mesin pencari Google atau search engine Google. Bapak Ibu ketikkan saja Mi ya, QR.com ya. Oke, kita coba buka websitenya. Nah, ini kalau Bapak Ibu belum login atau belum sign in atau register terlebih dahulu. Kalau sudah ya tinggal kita login saja. Kita menggunakan akun belajar kita. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu klik saja login with Google atau akun Google masing-masing. Selain akun pembelajaran juga bisa menggunakan Gmail biasa ya. Cuma nanti kalau kita ke Canva itu harus menggunakan akun pembelajaran supaya nanti Canva-nya menjadi premium atau pro. Kembali. Nah, ini di sini ini QR code saya ya. Hanya tadi udah beberapa kita coba di browser yang lain sudah kita bikin. Ini salah satunya di browser yang akun satunya di akun pembelajaran ini My QR ya. Jadi kode QR kita atau QR code ini salah satunya yang ada bingkainya ya. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama seperti biasa kita masuk ke sini. Bapak Ibu lihat di sini ada create new QR. Jadi kita membuat QR yang baru ya. Kita klik di sini. Nah, kan di sini ada beberapa all type of QR codes, ada beberapa tipe kode QR di sini atau QR code. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti URL atau link, bisa berupa link atau PDF atau image. Kemudian juga bisa pakai WhatsApp, YouTube, link-linknya ya. Nanti karena kita coba mau membuat QR-nya nih buat tanda tangan elektronik, maka kita pilih V-card saja yang ada di sini. Kita pilih V-card ini ya. Kita klik V-card. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, kita tinggal klik saja create new V-card page. Ini ya. Ini kita klik saja ini. Kembali. Ya, create new QR code. Nah, ini kita isi. Ini kita isi dari first name, nama pertama, atau kemudian aja last name, atau last name itu nama terakhir. Kalau misalkan Bapak Ibu ada namanya, nama awalnya ada siapa, akhirannya juga, karena kan ada nama itu ada awalan ada akhirannya. Ataupun misalkan hanya cuma first name saja kita isi, misalkan di sini Bapak Kepala kita Pak Mulyadi, kemudian last name-nya kita atau nama akhirnya nggak usah diisi. Corporate name SMPN 1 Banjarsari Lebak Banten, kemudian job title sebagai kepala sekolah misalkan ya. Nah, ini bisa nanti Bapak Ibu personal information juga, ini optional sifatnya ya. Ini date of birth, tanggal lahir, tanggal, bulan, tahun, tanggal, bulan, dan tahun juga bisa diisi, phone number, email, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita mengisi ini yang pokoknya saja dari first name, kemudian juga corporate information ya, SMPN 1 Banjarsari Lebak Banten, kemudian job title kepala sekolah, kita langsung ke generate QR code. Nah, di sini nih ya, generate QR code, kita klik, kita tunggu. Nah, ini banyak sekali frame-framenya ya. Frame itu kan kayak semacam bingkai. Nah, ada pre-made template, bisa seperti ini tampilannya. Kalau untuk surat resmi biasanya tidak ya. Kalau misalkan tidak resmi atau buat toko-toko online atau yang lainnya bisa pakai pre-made template. Terus kita atau pakai Bapak Ibu pakai frame yang ada di sini juga bisa. Ini contoh misalnya ada benderanya, ini ada bendera,
versinya banyak ya, yang kita pakai yang ini nih ya, yang frame-nya yang ada garudanya ya, bisa seperti ini juga. Kita contoh yang ada Garuda, gambar Garuda ya. Kemudian frame backgroundnya juga bisa Bapak Ibu rubah. Ini kan yang recently used, berarti ini yang frame yang kita pakai. Kemudian juga body patternnya bisa Bapak Ibu rubah-rubah, model yang seperti apa, ini defaultnya saja. Kemudian juga yang scannability level bisa pakai base, high, medium. Ya udah kita pilih default yang high. External eye pattern maksudnya ini yang ada di sini nih. Ini namanya external pattern. Jadi bisa bentuk kotak gitu ya. Bisa bentuk kotak, bisa bentuk lingkaran, bisa dirubah-rubah maaf Bapak Ibu ya. Kita coba defaultnya saja. Mau juga internal. Nah, bisa seperti ini. Bisa titik. Nah, yang ada di dalam sini kotak sini internal eye pattern gitu ya. Kita defaultkan saja. Kemudian background, ini background bisa Bapak Ibu lewati saja. Kemudian logo, misalkan Bapak Ibu mau bentuk ada logo, karena ini kepala sekolah, kita coba foto Bapak kepala sekolah, kita upload image, klik upload image, kemudian cari di file kita. Ini contoh, misalkan saya mau mengupload foto Bapak ya, kepala sekolah kita ya. Kita cari di logo. Ini kebetulan ada foto Bapak kepala sekolah kita ya. Ini kita masukkan. Nah, ini kan di tengahnya di sini tampil ya. Bisa dicek di sini udah tampil, ada gambar kepala sekolah, ataupun misalkan kalian bisa menggunakan logo yang lain, atau logo misalkan logo sekolah juga bisa. Ini kita coba menggunakan logo yang bentuk gambar atau image. Nah, kalau sudah kita tinggal download QR code ya. Di sini nih kita scroll ke bawah, nanti ada di sini download QR code, kita klik di sini ya. Nah, your code is successfully downloaded. Kita klik my QR code, kita klik lagi di sini. Nah, jadi nanti timbul seperti ini ya. Nah, ini sudah ada. Ini QR code kita ya. Tadi yang sudah saya bikin. Kita download saja, sama saja sih kayak tadi ya. Untuk PNG sudah di-download. Nah, kemudian bagaimana kita nanti supaya tanda tangan elektronik atau QR code kita ada logo BSRN-nya ya. Karena nih saya sebenarnya tidak akan membahas bagaimana kita membuat sebuah tanda tangan yang sudah tersertifikasi karena saya sudah buat. Kita buka dulu BSRE-nya. bsre.bssn.go.id. Ini alamat websitenya ya. Kita coba klik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini alamat webnya bsre.bssn.go.id. Itu loading, masih loading ya. Ini wifi-nya Lola. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke website ini, tes ya. Nah, ini tampilan BSRE ya. Masih loading lama. Kumat ini. Jadi status balai sertifikasi elektronik telah ditingkatkan menjadi balai besar sertifikasi elektronik. Ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa mendownload logonya dari sini ya. Ini klik repositorinya di sini, kemudian di sini ada beberapa aplikasi. Nah, klik logo. Nanti ada logo-logonya, logo BSRE ya. Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Ini website yang berat jadi ya, karena itu banyak yang akses. Nah, ini beberapa logo contohnya. Ada logo kunci seperti ini, ada yang begini. Kita coba yang bawahnya, karena saya sudah download sebenarnya ya. Kita download. Nah,
Nah ini balai besar sertifikasi elektronik, kita unduh saja. Kita misalkan unduh, boleh diunduh. Karena saya sudah ini unduh juga, boleh seperti itu ya. Nah kenapa sebenarnya ini tanda tangan digital ini wajib bagi PNS ya. Jadi dianjurkan PNS itu bikin tanda tangan digital yang sudah tersertifikasi. Kita coba nih, kalau saya kan sudah bikin ya kita coba buka dulu ASN digital bkn.go.id. Kita masuk ke portalnya, kita login. Ini loginnya kita menggunakan Google Authenticator ya. Kita masuk, kita sign in, masukkan kodenya, enter. Nah ini udah loading, udah masuk ke akun kita. Kita klik layanan individu ASN, My ASN, klik My ASN. Kalau dulu kan My Sapak ini ya. Bapak Ibu bisa lihat, kalau Bapak Ibu mau bikin tanda tangan digital yang tersertifikasi harus masuk ke My ASN-nya dulu. Ini layanan ASN ya. Nah di sini ini ada sertifikat elektronik BSR. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja sebenarnya ya. Nah, kita klik di sini. Ini saya sudah daftar dari mulai membuat email dinas pribadi sudah tersertifikasi, dan juga sudah berpegawai sudah tersertifikasi. Nah ini sudah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi status issue, jadi status sertifikatnya sudah terbit ya, artinya berlaku sampai ini, berlakunya hanya sekitar 2 tahunan kalau nggak salah. Ini berlaku sampai tanggal 19 bulan 2 2026. Nah tidak akan saya bahas bagaimana caranya, nanti Bapak Ibu bisa searching saja baik di YouTube tutorialnya membuat tanda tangan digital yang tersertifikasi. Nah kembali ya, nah, kita sudah download, kita masuk lagi ke sini. Tadi kan sudah kita bikin QR code-nya ya. Ini My ASN-nya kita close aja dulu. Kalau dibahas ini panjang ya. Kalau untuk membahas tanda tangan elektronik ini panjang. Kenapa? Karena harus kita daftar di Kominfo, kemudian kita bikin di email dinas pribadi ya, di mail.go.id dan seterusnya ya. Nanti waktulah kita bahas kembali. Nah kita masuk coba ke sini, karena kita sudah tadi download, kemudian logo BSRE nya sudah ada. Kita coba membuat variasinya di Canva ya, supaya terlihat terkesan profesional ya, dan sudah tersertifikasi memang. Oke, masuk ke Canva. Ini Bapak Ibu yang punya akun pembelajaran, masuk pakai akun pembelajaran ya, supaya supaya Canva-nya itu sudah premium ya, sudah pro. Ini saya masuk menggunakan akun pembelajaran, sehingga kita bebas menggunakan aplikasi fitur-fitur yang ada di sini. Tapi kalau pakai Gmail biasanya belum pro gitu ya, berbayar. Ini gratis. Nah kita masuk ini landing page-nya, ini berandanya. Ini kemudian Bapak Ibu pilih yang ukuran khusus yang ini ya, biar nanti kita bisa menggabungkan antara tanda tangan digital dengan BSRE, kode BSRE atau logo BSRE. Oke, kembali kita klik di sini ukuran khusus. Nah untuk kategori custom atau ukuran khusus, ukuran custom kita coba lebarnya 400, bisa 400. Ini terserah Bapak Ibu mau 400. Ini kan tanda tangan email tuh ya, kalau 400 ukurannya, bisa 200. Kita coba 400, kemudian tingginya atau height-nya 200 pixel ya. Kemudian buat desain baru, klik buat desain baru. Ini tampilannya desain tanpa judul. Ini kita buat judul dulu lah, kalau TTE, Kepsek, TTE, kepala sekolah ya. Nah di sini kalau sudah tampilan seperti ini, kita lihat di menu yang sebelah kiri yang sini, ini kan ada menunya ya. Menu-menu yang ada di situ kita buka di, bukan elemen tapi di unggahan. Kita unggah dulu gambar yang tadi ya,
kita unggah file gambarnya. Ini masih loading ya, masih loading. Kita unggah, kita coba unggah saja, unggah file, kemudian kita gambar yang kita download tadi. Ini ada di sini sebentar. Ini yang punya kepala sekolah ya, kita unggah file. Nah, kemudian juga logo BSR sudah saya download ini ya. Kita tinggal masukkan saja ini, biar nanti kita bisa membuat menggabungkan dua gambar tadi, image menjadi satu ya. Jadi ada logonya, ada logo QR code, kemudian ada juga logo Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Kita klik, ini kan sudah di sini, kita perbesar saja. Nah, di sini kita geser, kemudian kita masuk ke ininya, kita klik, kita geser seperti ini ya. Nah, ini kan sudah gabung ya, artinya sudah gabung. Ini satu QR code-nya, kemudian juga ini Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Kita kecilkan saja gitu. Nah, setelah itu nanti tinggal Bapak Ibu klik yang ini nih, yang bagikan ya. Nah, klik bagikan, kemudian juga setelah klik dibagikan kita unduh. Jangan lupa Bapak Ibu bentuknya PNG ya. Kemudian klik latar belakang transparan dan nanti jangan kelihatan putih gitu ya. Kita unduh ya, sudah diunduh. Kita cek di sini apakah sudah masuk di download. Nah, jadi seperti ini tampilannya ya. Tampilannya seperti ini, Balai Besar Sertifikasi sudah menggabung menjadi dengan QR code kita. Gampang ya. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, nah bagaimana kita tadi ya, kalau ini kan membuat QR code-nya. Karena kita mau tanda tangan yang sudah tersertifikasi, ini kepala sekolah seharusnya emang semua dianjurkan untuk ASN itu membuat tanda tangan yang sudah tersertifikasi. Nih karena saya ya ada yang terbaru nih, aplikasi desain desktop diambil dari sini, dari BSRE. Coba buka lagi BSRE-nya, BSRE. http://bsre.bssn.go.id. Nah ini saya nggak bisa login ya. Jadi ceritanya kemarin itu kalau kita yang baru itu kan harus memasukkan kode autentikasinya ya, ada kode OTP, sedangkan di Google Authenticator kita kehapus ya. Jadi kode autentikasi Google-nya itu kehapus di perangkat, bukan di perangkat, jadi di HP itu kehapus. Kemudian kita tidak coba memindahkan sehingga saya kesulitan. Ya, salah satunya di sini ada aplikasinya ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti sudah daftar di BSRE, kemudian sudah verifikasi dan sebagainya, sudah tersertifikasi, nanti bisa unduh versi desktopnya. Nah ini kan saya versi desktop sudah muncul di sini. Cuma ketika kita mau sign in, dia meminta kode OTP. Sedangkan kode OTP kita sudah terhapus di Google Authenticator, makanya nggak bisa masuk. Ya, ini yang terbaru sebenarnya. Makanya saya menggunakan cara yang lama, yaitu menggunakan Painter. Kalau Painter itu kita hanya memasukkan pass namanya ya. Pass itu kata kunci sama kayak password. Ya, kita coba nih sekarang, kita coba masuk ke Painter. Saya pakai dua nih, ini yang versi yang lama Painter ya. Jadi kalau yang versi terbaru Design Desktop namanya. Kita coba buka Painter. Nah ini salah satunya, tinggal kita klik pilih PDF ya. Kemudian kita cari PDF-nya kira-kira mana yang akan ditandatangani. Ini contoh saja yang dokumen, misalkan ini kisi-kisi arsat misalkan ya. Kemudian kalau sudah masuk seperti ini bentuk file PDF-nya, klik tanda tangan di sini ya. Klik tanda tangan.
Kemudian masukkan nicknya, nick Bapak Ibu yang sudah didaftarkan. Apakah ini mau invisible atau invisible itu kan tidak terlihat tanda tangan ya, tapi karena kita mau mencoba tanda tangan yang tadi supaya muncul kelihatan, gunakan gambar. Nah kemudian logo itu kita cari logonya di mana gitu ya. Ini karena kita coba logo yang tadi, yang Bapak, yang kepala sekolah, yang ada biasanya kita masukkan ya. Kemudian pilih posisi tanda tangan, mau di kiri, atas, bawah. Kalau yang versi Painter ini tidak bisa kita atur ya, artinya kita tidak bisa atur secara manual. Ini harus sudah ditentukan apakah di kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Kita coba kanan bawah saja ya, biasa tanda tangan di kanan bawah. Tapi kalau yang versi desain itu bisa kita edit ya, kanan bawah. Klik selanjutnya, kemudian klik selanjutnya. Nah ini masukkan passphrase-nya. Kebetulan passphrase-nya saya masih ingat, saya simpan ya di sini ya. Jadi passphrase untuk tanda tangan di Painter itu kode kuncinya, kata kuncinya itu saya simpan, makanya masih bisa masuk. Tapi kalau yang versi yang desain itu harus menggunakan Google Authenticator, ada kode OTP-nya. Saya coba udah menghubungi Kominfo ya, jadi ribet Bapak Ibu ya, ketika saya ini kehilangan Google Authenticator yang berkaitan dengan tanda tangan tersertifikasi, itu harus ribet, kita minta permohonan supaya ditandatangani oleh verifikator setempat, yaitu ke Kominfo Lebak. Makanya kalau misalkan ada Google Authenticator ya, ketika kita mendownload itu harus memindahkan kodenya. Kalau tidak, seperti saya tadi, ini kesulitan sekali. Udah berapa kali saya menghubungi Kominfo Lebak tapi belum ada jawaban. Saya sudah kirim email, kemudian di situ ada formulir dari BSLE supaya nanti memverifikasi oleh verifikator. Jadi tinggal kita ajukan, tapi belum, sampai sekarang belum ada jawabannya ya. Sudah hampir seminggu. Jadi nggak apa-apa, kita coba pakai yang passphrase, kita masukkan passphrase-nya. Ya, kalau sudah dimasukkan, nanti klik tanda tangan. Ini kan loading signing. Oke, tanda tangan sudah berhasil. Kita coba di sini, apakah muncul? Nah ini kan ini bentuk PDF-nya ya. Ini mah hanya contoh saja. Nah kita scroll ke bawah, di sini kan ada nama saya nih. Nah nama saya ini, nama harusnya di sini nih ya, tapi nggak apa-apa, ini contoh saja. Ini sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah sudah ada tanda tangan elektroniknya, dan ini sudah tersertifikasi ya. Jadi salah satu caranya saya mengakali bagaimana bisa mendatangi secara elektronik, yaitu tadi menggunakan aplikasi Painter ya. Jadi kalau misalkan ada file PDF, nanti bisa Bapak Ibu verifikasi lewat Painter ini. Tapi kalau misalkan sudah tidak seperti saya, kejadiannya hilang Google Authenticator, bisa menggunakan ini desain desktop ini tampilannya ya. Gampang ya Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu. Yang ribetnya cara membuat email dinasnya ya. Jadi khusus itu mah email kedinasan ya, ke mail.go.id. Okay, thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.